penting daerah konservasi ini kan tidak ada nelayan dari luar masuk. Dan kalau pendekatannya top down, bukan bottom up, itu di lapangan banyak masyarakat yang mengalami kebingungan di lapangan. Indonesia, negeri bahari, dikepung lautan yang berlimpah sumber daya alamnya. Akrab dengan laut dan berlayar, tak heran jika nenek moyang kita disebut pelaut. Laut kita amat kaya. Bila dikonversi dalam rupiah, potensi ekonominya nyaris menembus 20.000 triliun rupiah per tahun. Potensi ini berasal dari 11 segmen usaha, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, hingga hutan mangrove. Potensi kekayaan laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Di bidang perikanan tangkap misalnya, pada 2022, tangkapan ikan baru mencapai 6,8 juta ton dari 10 juta ton yang diizinkan. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi kekayaan laut tetap terjaga. Disinilah negara hadir dengan program konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi dengan tujuan melestarikan ekosistem laut. Mengacu amanat konvensi internasional, 10% area laut Indonesia, yakni 32,5 juta hektar atau 325.000 km persegi, harus menjadi kawasan dilindungi. Terbagi dalam 4 zonasi, wilayah konservasi ini bakal membatasi aktivitas manusia di laut. Tentu balik ke perlindungan sumber daya ikan tadi ya, dan ekosistemnya, tentu kita melindungi karena karman hayati, baik itu yang untuk sumber daya ikan ekonomis penting maupun sumber daya ikan yang ekonomis tetapi sangat penting terhadap ekosistem. Perubahan iklim membuat kondisi semakin sulit dan kita juga menjaga dan memastikan ekosistem itu memiliki kapasitas untuk apabila ada gangguan dari perubahan iklim seperti itu. Konservasi bertujuan menjaga laut tetap kaya, tapi apakah nelayan ataupun warga pesisir sudah menikmatinya? Hasan amat bergantung pada laut. Sehari-hari, pria berusia 26 tahun ini berlayar di perairan Kepulauan Kapo Posang yang masuk wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk menangkap ikan. Kerapu atau ikan putih paling sering Hasan dapat. Sebagian ikan ini dijual. Sisanya ia santap bersama keluarga di rumah. Sejak 1996, Kepulauan Kapo Posang menjadi wilayah konservasi dengan status Taman Wisata Alam Laut. Pada 2009, statusnya berubah menjadi Taman Wisata Perairan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasan tak menampik akan manfaat konservasi di tempatnya melaut. Karena kayak dilindungi. Gitu. Ada perlindungan kawasan. Iya, ada perlindungan kawasan. Jadi kayak pebom atau bios itu tidak masuk di wilayah sini, jadi kita itu kayak tidak terlalu jauh untuk mencari ikan. Namun,
Meski telah 26 tahun perairan Kepulauan Kapoposang berstatus dilindungi, kesejahteraan Hasan dan keluarganya belum banyak terangkat. Hasan termasuk nelayan kecil. Pendapatannya sebulan hanya 3 juta rupiah. Itu belum dipotong biaya solar dan keperluan melaut lainnya. Pria tamatan sekolah dasar ini memendam mimpinya melanjutkan sekolah, lantaran mesti menghidupi adik dan orang tuanya. Hasan berharap pemerintah juga memerhatikan nasib nelayan dan warga pesisir seusai penetapan Kepulauan Kapoposang sebagai kawasan konservasi laut lebih dari 20 tahun lalu. Kayak bantuan untuk nelayan kayak mesin, karena kalau di daerah lain itu nelayannya itu sejahtera karena banyak bantuan dari pemerintah. Konsep konservasi di laut sesungguhnya sejalan dengan kegiatan ekonomi. Sayangnya, tidak seluruh masyarakat di sekitar area konservasi dilibatkan. Yang kadang-kadang tidak dikonsultasikan dengan masyarakat adalah ketika kawasan itu ditetapkan. Artinya penetapan kawasan itu membutuhkan pendekatan saintifik dan pendekatan sosial karena masyarakat sudah terlanjur ada di sana. Ini mesti ada komunikasi, ada kompromi dan ada konsensus supaya masyarakat tidak menjadikan kawasan konservasi sebagai momok atau hal yang harus dilawan oleh mereka. Ini melahirkan paradoks. Laut kita kaya, tapi nelayannya masih miskin. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyayangkan sikap pemerintah yang tak mengajak serta masyarakat pesisir terlibat dalam perumusan konservasi laut. Sebab negara melakukan pendekatan dari atas ke bawah. Banyak masyarakat yang mengalami kebingungan di lapangan. Jadi tiba-tiba misalnya kawasan tangkap mereka itu dilarang untuk ditangkap ikannya di wilayah situ ya. Nah, saya kira pendekatan-pendekatan top down ke depan itu harus diganti oleh pemerintah dengan pendekatan bottom up, ya. Sehingga masyarakat itu terlibat di dalam perumusan zona gitu, terlibat di dalam perumusan wilayah, mana wilayah yang betul-betul kaya dengan sumber daya hayati, ya. Mana misalnya yang untuk pemanfaatan terbatas, ya, mana untuk pemanfaatan umum. Lantas, apakah sesungguhnya konservasi ini mampu memberi penghidupan memadai bagi nelayan dan masyarakat pesisir? Tapi kadang-kadang ini apa juga artinya penghasilan kita itu agak menurun juga karena awal batas ini yang dilarang. Arman Langampa. Ia seorang nelayan di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Laut Sawu, ia menggantungkan hidup selama nyaris 20 tahun. Tak heran ketika melaut, Arman tahu betul di mana ikan-ikan berkumpul. Ia cuma memantau burung-burung yang mengudara di atas laut. Siang itu, ia melaut bersama 2 rekannya, Abidin Langke dan Sarifudin Lawai. Mereka masih memegang tradisi lokal untuk menangkap ikan. Ngaka namanya, yakni memukul perahu menggunakan dayung supaya ikan tergiring dan terjerat masuk perangkap. Arman percaya jika tuna, belanak, dan juga kepiting yang terperangkap jala ialah hasil melakukan ngaka
Arman bersyukur perairan tempatnya menggantungkan pencaharian dijadikan kawasan konservasi untuk melestarikan sumber daya ikan. Tradisi ngaka bisa terus ia lakukan karena ikan tak pernah hilang. Ia pun merasa diuntungkan. Artinya yang penting daerah konservasi ini kan tidak ada nelayan dari luar masuk. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita udah lumayan untuk ini, untuk daerah konservasi yang sudah dari pemerintah ini buat batasan. Alhamdulillah kita sekarang ada peningkatan untuk kesejahteraan kita sebagai nelayan. Laut Sawu menjadi habitat bagi lebih 500 spesies terumbu karang dan 3.000 jenis ikan yang merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Sebagai kawasan konservasi, Laut Sawu dikelola jadi bank penyedia telur dan larva ikan serta tempat pembaruan dan penambahan stok ikan. Dari melaut, uang sebesar 500.000 hingga 1 juta rupiah Arman kantongi per bulan. Jelas, tak mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi beruntung, Laut Sawu yang memiliki kandungan garam tinggi mampu memberi sumber penghidupan lain bagi Arman dan istrinya, yakni budidaya rumput laut. Masing-masing nelayan di sini hampir 90% itu petani rumput laut juga, bukan semata-mata tangkap ikan. Kalau bagian tangkap, kita tangkap ikan berkurang, kita punya hasil, maka kita ke rumput laut. Nah, itu menambah penghasilan kita. Saya itu tangkap ikan, mancing ikan, jaring ikan, kemudian saya juga petani rumput laut. Nah, ada modal sedikit, saya juga pengumpul rumput laut, beli ikan juga. Jadi alhamdulillah untuk penghidupan keluarga insya Allah bisa lah artinya. Dengan luas total sekitar 3,5 juta hektar, Taman Nasional Perairan Laut Sawu menjadi surga bagi hewan-hewan laut yang dilindungi. Sejak konservasi berlaku di Laut Sawu, Arman mengklaim tidak pernah menangkap hewan laut yang dilindungi. Kalau lihat itu kita tidak pernah tangkap. Tidak pernah tangkap, karena memang kita tahu itu dilarang oleh perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Seperti lumba-lumba, ini penyu, ataupun seperti lumba, penyu, sama ini paus, dengan hiu tatara namanya itu. Nah, hiu mata dua, mata apa tuh. Konservasi di Laut Sawu dimulai tahun 2009 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau BKKPN Kupang. Arman bercerita, tahun itu banyak nelayan protes. Mereka menilai konservasi malah akan menurunkan pemasukan para nelayan sebab ada pemberlakuan zonasi untuk menangkap ikan. Dari tempat yang kemarin belum ada konservasi, itu kita artinya nelayan dari luar itu bebas masuk. Tetapi sekarang hanya nelayan lokal yang kita yang bisa mancing ke situ. Tapi kadang-kadang ini juga artinya penghasilan kita itu agak menurun juga karena awal batas ini yang dilarang. Zonasi penangkapan ikan bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan, sehingga laut bisa terus memberikan manfaat bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan. Jadi itu sebagai upaya pembatasan, jadi bentuk-bentuk perlindungan juga sebenarnya kepada nelayan kecil. Jadi kalau di Laut Sawu, TNP Laut Sawu itu ada zona perikanan tradisional, itu sampai 2 mil. Itu memang diperuntukkan untuk nelayan-nelayan kecil. Jadi nelayan-nelayan yang besar itu tidak boleh masuk ke situ untuk menangkap ikan. Indonesia punya kawasan laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Di dalamnya melimpah sumber daya maritim bangsa kita. Dari terumbu karang laut Indonesia saja, nilai ekonominya ditaksir mencapai sekira 47 triliun rupiah per tahun. Terumbu karang memiliki nilai ekonomi 3 kali lipat dari mangrove per kilometer persegi.
Potensi ekonomi dari terumbu karang diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2050. Namun, tentu dengan syarat kondisi terumbu karang yang terpelihara. Menjaga ekosistem laut perlu dilakukan agar laut bisa terus memberikan manfaat. Negara punya target memperluas cakupan area konservasi laut. Namun, belum semua nelayan paham konsep konservasi laut. Sosialisasi serta edukasi soal konservasi, utamanya bagi nelayan dan warga pesisir, terus digencarkan. Tetapi, sudahkah berjalan maksimal? Pastikan manfaatnya untuk tadi itu, untuk lingkungan, untuk sosial, untuk ekonomi masyarakat. Memiliki lautan yang lebih luas daripada daratan dengan kekayaan yang melimpah adalah sebuah berkah. Namun, potret kemiskinan di wilayah pesisir mencuatkan tanya. Di satu sisi itu menjadi keuntungan yang besar, tapi di sisi lain ada fakta yang miris sebenarnya karena konsentrasi penduduk miskin juga ada di pesisir. Jadi kalau data nasional jumlah penduduk miskin itu hampir 12%, yang ekstrim miskin itu ada di pesisir, itu nilainya hampir 1,3 juta orang. Nelayan kecil seperti Hasan atau Arman yang pendapatannya berkisar di angka 1 juta rupiah sebulan masuk kategori miskin bila mengacu pada data BPS. Padahal cukup lama mereka tinggal serta melaut di kawasan konservasi yang diklaim sebagai lokasi dengan pengelolaan sumber daya biota di dalamnya. Saat ini, kawasan laut Indonesia mencapai hampir 30 juta hektar. Luas wilayah konservasi ini ditargetkan bertambah menjadi 32,5 juta hektar pada tahun 2030 mendatang. Masih ada kebutuhan sekitar 4, sekian juta hektar, dan itu yang harus kita pastikan bisa kita rancang dengan baik dan bisa pastikan manfaatnya untuk tadi itu, untuk lingkungan, untuk sosial, untuk ekonomi masyarakat. Meski demikian, dampak kesejahteraan bagi nelayan sekitar masih jadi pertanyaan. Sebelum kita bicara peningkatan luasan, itu harus ada evaluasi dulu. Sejauh ini bagaimana keberhasilannya? Apakah masyarakat di sekitar itu misalnya mengalami peningkatan kehidupan sosial ekonomi? Atau justru malah proyek ini, ya proyek perluasan konservasi laut ini, itu memberikan dampak buruk. Artinya banyak nelayan yang sulit mengakses laut karena itu dijadikan kawasan konservasi dan lain-lain. Walhi juga meminta agar negara ikut memberdayakan nelayan dan masyarakat di pesisir agar bisa jaya, bukan seperti tamu di rumah sendiri. Dari pengalaman yang ada selama ini, justru masyarakat kan menjadi tamu dalam tanda kutip di daerahnya sendiri karena pendekatannya top down. Artinya karena dia tamu, dia tidak tahu ya, kemudian dilarang, dia harus melaut lebih jauh. Secara ekonomi dia kan ada peningkatan apa yang disebut outcome ya, pengeluaran. Nah, sementara income-nya tidak berbanding lurus dengan pengeluarannya. Menjawab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program supaya nelayan dan warga pesisir mampu berdaya di kawasan konservasi. Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional atau BKKPN Kupang yang mengelola kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu misalnya, rutin memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat pesisir. BKKPN Kupang berharap agar nelayan dan masyarakat memahami peraturan dan konsep konservasi laut. Kami akan selalu mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru, termasuk juga terkait kawasan konservasi itu sendiri, penetapan kawasan konservasi. Karena dalam penetapan kawasan konservasi itu ada zona-zona yang sudah ditetapkan untuk beraktivitas atau berkegiatan sehari-hari. Ada yang zona yang memang dilarang sama sekali untuk aktivitas pemanfaatan.
Di kawasan konservasi Kepulauan Kapo Posang, paduan aplikasi dan telepon pintar diharapkan menjadi panduan bagi nelayan dalam menangkap ikan. Nah, untuk batas zonasi kami menggunakan aplikasi dengan peta yang telah kami georeferencing, sehingga peta tersebut nantinya bisa berfungsi untuk menunjukkan lokasi-lokasi mana saja yang boleh dimasuki, boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan, dan lokasi zona inti yang tidak boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan. Restorasi ekosistem dilakukan pada lokasi yang sudah rusak agar ikan kembali melimpah bagi kesejahteraan nelayan. Restorasi menggunakan berbagai metode transplantasi karang, diantaranya dengan media tanam meja beton, serta artificial reef atau karang buatan. Gunanya untuk mempercepat pemulihan. Agar nelayan bisa sejahtera dan kekayaan laut terus terjaga, perlu memadukan berbagai cara. Antar sektor saling mendukung dan tidak saling melemahkan. Seperti misalnya tadi kegiatan konservasi yang didukung oleh kegiatan pariwisata, kemudian ada kegiatan perikanan, ada juga kegiatan yang sifatnya rekreasi atau olahraga. Misalnya kegiatan diving itu kan tidak eksploitatif. Saya kira strategi terpadu itu yang perlu disinergi, yang perlu dikedepankan oleh pemerintah dan juga harus diikuti oleh pelaku usaha. Dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang signifikan, dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar situ, masyarakat nelayan. Sinergi bisa dilakukan agar konservasi laut mampu mengangkat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.